Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihata ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, khususan li Syekhul Islam Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila jami' arwahi muallimina wa asatidina. Allahumma anfa'na bi'ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim wa amdadihim wa khususiyatihim wa barakati ulumihim ala ma nawa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Segenap para jemaah Masjid Darul Falihin dan pengurus atau takmir masjid yang mudah-mudahan selalu berada dalam kucuran rahmat dari Allah, mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat dunia sampai ke negeri akhirat. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin, para mustami'in, para pendengar yang ikut mendengarkan dari kejauhan ataupun yang ikut menyaksikan siaran langsung kajian ini dari Masjid Darul Falihin ini, kami doakan mudah-mudahan pula mendapatkan percikan berkah, percikan hikmah, yaitu ditambah-tambahkannya kebaikan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, mari sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita niatkanlah untuk beriktikaf duduknya kita, bertahannya kita di masjid ini dengan kita ucapkan lafaz niat iktikaf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Haddad tentang bimbingan orang-orang yang ingin wusul ilallah, sampai menuju Allah dengan selamat, mendapat rahmat dari Allah. Sampailah pada sambungan nasihat Imam Haddad bahwa kata beliau, seorang yang murid itu orang yang ada kemauan, ada keinginan supaya ada kedekatan khusus dengan Allah, supaya lebih nikmat ketika beribadah kepada Allah, maka hendaklah dia mempunyai wirid. Kemarin wa yambaghi an yakuna lahu wirdun, seyogyanya seharusnya bagi dia itu mempunyai wirid. Wirid itu adalah sesuatu bentuk amaliyah yang rutin kita kerjakan, disebut wirid. Nah, kemarin apa saja yang sudah kita jelaskan? Di antaranya kata beliau, fal yuksir min tilawatil Quran. Itu hendaklah dia memperbanyak daripada membaca, mentilawahi Al-Quran.
Tapi ma'at tadabburi li ma'anihi, beserta merenungkan makna arti daripada bacaan Qur'annya itu. Bukan hanya dibaca saja, dipahami artinya, direnungkan bacaannya. Nah, lalu selanjutnya kata beliau, wal yakun laka, dan hendaklah bagimu ayyuhal murid, wahai seorang murid, hazzun minat tahajjudi, bagian daripada sholat tahajud. Jadi wirid yang beliau sebutkan itu selain Quran yang dibaca, rutinkan juga kalau bisa sholat tahajud, kata beliau. Dirutinkan walau cuma 2 rakaat saja, dijadikan wirid sholat tahajud tadi, ya kan? Sebelum fajar 10 menit sebelum subuh itu pun masih bisa tahajud. Pokoknya hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar, yaitu azan subuh. Kenapa beliau menyuruhkan kita salat tahajud? Fa innal laila waktu khalwatil abdi ma'a maulahu, kata Imam Haddad. Karena malam itu adalah waktu saat bersunyi-sunyi seorang hamba dengan Tuhannya. Fa innal laila waktu khalwatil abdi ma'a maulah, karena sesungguhnya malam itu adalah saat atau waktu berduaan, bersunyi-sunyi, khalwat seorang hamba dengan sang pencipta Tuhannya. Nah ini, jadi sholat tahajud itu disuruhkan beliau, itu waktu istimewa untuk seseorang itu berduaan dengan Allah. Fa'aksir fihi minat tadarru'i, maka banyak-banyakilah olehmu di malam itu, pada waktu malam itu, minat tadarru', ya, memperbanyak permohonan. Tadarru' itu jar kita menghinakan dirimu, memohon-mohon dengan Allah Ta'ala. Wal istighfar, dan memperbanyak istighfar. Nah inilah disebutkan istighfar. Kenapa tidak yang lain yuk? Karena istighfar itu ibadah yang paling bagus di tengah malam, apalagi sepertiga malam yang akhir. Istighfar itu yang disebutkan di Quran. Selain sholat malam, maka ketika kita bingung, aku ini apa aku baca habis sholat tahajud nih? Zikirkah? Sholawatkah? Baca Qurankah? Atau istighfarkah? Nah, kalau ada pilihan seperti itu, maka ambillah istighfar. Kenapa harus istighfar? Karena itu langsung disebutkan di Quran. Ada beberapa ayat yang Allah itu memuji, ujar kita, orang-orang yang menghidupkan sepertiga malam itu dengan istighfar. Di antaranya bunyi ayatnya, wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Dan di waktu sahur hum yastaghfirun, mereka itu beristighfar. Jadi waktu sahur itu jam berapa? Ayo, kalian sahur kebiasaan aja jam berapa? Jam-jam 4. Jadi disitulah kenapa tengah malam, sepertiga malam yang akhir itu sangat dicintai, karena memang disebutkan pula
disebutkan di dalam Quran tadi. Kalau pian ingin buka ayat itu, terdapat di surah Az-Zariyat ayat ke-18. Az-Zariyat ayat ke-18, dipuji Allah, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun. Maksudnya di waktu-waktu sahur mereka itu orang-orang yang mulia tadi beristighfar, mereka itu berarti kan istighfar disebut di situ. Dan waktunya waktu sahur. Di ayat yang lain lagi disebut lagi waktu sahur dan kalimat istighfar itu. Di mana terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 17. Ali Imran ayat 17. Ada lagi Allah memuji wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang selalu beristighfar di waktu-waktu sahur. Ashar itu sahur. Jam berapa waktu sahur? Sepertiga malam yang akhir. Kebiasaannya. Sepertiga malam akhir itu yang bagaimana menghitungnya? Jam berapa? Ya, pernah saya katakan dulu. Dibagi 3 malam. Malam itu dibagi 3 waktu. 3 fasenya. Awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Nah sekarang nih, kita nih awal malam nih. Maghrib tadi kala, itu kan maghrib itu sudah masuk malam. Matahari sudah terbenam. Kalaulah subuh itu jam berapa subuh? Jam 5. Taruhlah lah. Anggaplah maghrib itu masuknya kita sepakat jam 7. Waktu Samarinda. Jam 7 menuju ke jam 5 subuh. Berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. 10 jam ini bagi 3, berarti 3 jam lebih lah. Berarti 3 jam pertama malam ini, jam 7, 8, 9, jam 10, baru awal malam namanya. Tambah 3 jam berikutnya, 11, 12, jam 1. Itu namanya sepertiga malam tapi pertengahan. Tengah malam. Nah, yang 3 jam lebihnya lagi berarti jam 2, jam 3, jam 4. Bukan sepertiga malam yang awal, tapi sepertiga malam tapi yang akhir. Maksudnya tuh sepertiganya tuh sudah hendak habis waktu malam itu. Ya sekitar jam-jam sahur tadi. Kita tuh kan sahur tuh disunahkan berlambat. Di dalam ilmu fikih takhirus sahur, ya kan? Takjilul futur, menyegerakan buka itu sunnah. Melambatkan sahur juga sunnah. Jadi kita takjil itu, tapi sekarang ini takjil itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya berbagi-bagi kurma itu takjil, bagi-bagi takjil jadi pinggir jalan. Takjil itu sebenarnya bahasa Arab, menyegerakan. Takjilut taubah, menyegerakan taubat. Bagi-bagi takjil ya, mungkin bisa jadi maksudnya lah berbagi-bagi takjil itu bingka, ya pisang atau apakah dibagi-bagi pinggir jalan, bagi-bagi takjil mungkin maksudnya itu untuk orang menyegerakan buka, mungkin begitu dibagikan tadi, lalu disebutlah takjil. Ya, padahal bahasa Arab itu takjil, bersegera buka sunnah. Takhirus sahur, melambatkan sahur sunnah. Jadi sahur tuh kalau bisa setengah jam sebelum azan. Berarti beribadah di waktu sahur tuh di jam-jam 4 lewat tuh. Disitulah waktu yang sangat istimewa. Karena Allah menurunkan rahmatnya begitu banyak yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu yabqa hina yabqa sulusul lail akhir, ketika waktu itu tertinggal sepertiga malam yang akhir. Memang ada hadisnya, Allah menurunkan rahmatnya ke dunia ini, ke langit dunia ini di waktu-waktu seperti itu. Allahu Akbar.
Makanya Imam Haddad di sini menyuruh supaya kita fa'aksir fihi, perbanyaklah padanya itu minat tadarru'i wal istighfar, untuk banyak-banyak bermohon, merendahkan diri, wal istighfar. Tadarru' itu jadi kita memohon tapi dengan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Tuhan di waktu malam tuh. Ya Allah, apalagi umpamanya lah sampai menangis. Allahu Akbar. Disebutkan di dalam hadis Nabi apa? Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mereka itu dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan milik Allah. Siapa di antara yang 7 tadi? Warajulun, seseorang zakarallaha khalian, dia tuh berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, sunyi, fafadat ainahu, ya kah? Dan menangis, mengalirlah air matanya. Orang tengah malam menangis, itu betul-betul ujar kita tuh bukan karena faktor kamera. Ada orang tuh berzikir ketika ada kamera menyorot menangisnya. Nah itu namanya bukan betul-betul tulus. Tapi ketika orang tengah malam, istri tak melihatnya, anak-anak sedang tidur, tetangga tidak tahu, di atas sejadah dia zakarallaha khalian, dia berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sunyi, fafadat ainahu, lalu mengalirlah kedua air matanya. Ini orang yang mendapat naungan nanti di hadapan Allah, 7 golongan tadi. Jadi istighfar itu bagus. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Salasu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala. Ada 3, kata Nabi, salasu aswat, ada 3 suara yuhibbuhallahu ta'ala, yang sangat dicintai Allah ta'ala. Akan 3 suara itu. Suara siapa kira-kira? Ternyata yang pertama 3 suara yang dicintai Allah, sautud diki, suaranya diki. Siapa namanya diki di sini? Sautud diki itu artinya dik. Dik itu artinya ayam jantan. Sautud dik yang pertama, suara yang dicintai Allah, yang disukai Allah, suara ayam jantan. Ayo. Kenapa? Sebab ayam jantan dia berkokok di waktu subuh. Ini yang susah nyarinya. Di Samarinda ada enggak ayam berkokok subuh? Kalau ada 300 juta malam ini saya beli. Ayam yang berkokok subuh enggak ada ya? Belum ada saya ketemu. Bating kokok subuh nggak ada. Mana ada ayam subuh nggak ada. Pasti kokoknya kokoyok begitu saja. Jadi nggak ada ayam yang berkokok subuh itu, nggak ada. Kalau ada mahal itu ayam ajaib itu, subuh kata ayam subuh, nggak ada. Jadi nggak ada ayam yang keroyok subuh. Tapi orang Jawa bisa nggak paham ini ya. Banyaknya di Banjar ayam beting kokok subuh, di Kalteng nggak ada juga itu. Ayam tuh kenapa jadi dicintai? Suaranya itu membangunkan orang untuk beribadah di waktu subuh. Ya Allah. Berarti ayam itu bangun, ya kan? Bangun ayamnya.
Makanya kata Imam, salah satu nasihat Luqmanul Hakim bagi anaknya di dalam kitab Ayyul Walidnya, apa kata beliau? Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la yakunanna dik aqyas minka. Wahai anakku, jangan sampai ayam lebih pintar dari dirimu. Jangan sampai terpintar ayam dari kita. Ayam waktu-waktu sahur bangun sudahnya. Ya. Nah itu maksudnya di sini nih, ayam itu di waktu-waktu sahur itu mereka berkokok, maka kokoknya itu sudah termasuk membangunkan orang dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, suara siapa yang dicintai, yaitu sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi suara yang indah, suara yang sangat Allah sukai, suara yang digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Karena orang yang membaca Quran, yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan pula dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya jadi mulia tuh suara orang yang tenggorokannya dikeluarkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan Nabi, mulut yang tidak pernah keluar huruf-huruf Quran, maka mulut itu, tenggorokan itu seperti kuburan, seperti rumah angker, ya, menakutkan. Mulut yang tidak pernah keluar huruf-huruf Quran, maka mulut itu seperti rumah kosong, angker, seperti kuburan, menakutkan orang. Bisa jadi sekali ngomong tersinggung orang, sekali dia ngomong menyebut kejelekan orang, sehingga menakutkan mulut itu, mulut yang menakutkan. Dan yang ketiga, suara siapa yang dicintai Allah, yaitu wasautul mustaghfirina bil ashar. Nah, kembali lagi nih, yaitu suara orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Itu suara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat tahajud diiringi dengan memperbanyak permohonan dengan merendahkan diri dan beristighfar. Wa naji rabbaka bilisani zillatik wasyallah wal ittirari bijat muhaddad. Wa naji rabbaka, dan engkau bermunajatlah, berdoalah akan Tuhanmu bilisani zillati, dengan lisan yang penuh kehinaan, ya kan? Lisan yang hina, wal ittirari, dan dalam keadaan terdesak. Ujar kita tuh mendesak benar. Kayak apa ya orang tuh kalau dia minta tolong dalam keadaan mendesak? Ayo nah, tolong ipar aku. Ya kalau aku nih arisan 4 mata belum terbayar. Ada kalau orang tuh kalau dia meminta sesuatu yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa, Mas? Dalam keadaan butuh, dalam keadaan apa, ittirar itu darurat lah. Pastikan memintanya itu serius. Nah, ujar Imam Haddad, di tengah malam tuh kau gunakanlah wa naji rabbaka, engkau bermunajat, berdoa kepada Tuhanmu bilisani zillati wal ittirari, dengan lisan yang penuh dengan kehinaan, menghinakan diri, wal ittirar, dalam keadaan sangat perlu, dalam keadaan terdesak dengan Tuhan. Ini butuh benar, perlu benar kita. Lalu an qalbin mutahaqqiqin, dengan hati
yang benar-benar serius, binihayatil ajzi, dengan puncak kelemahan, la haula wala quwata illa billah. Memintanya itu dengan sudah kada berdaya, tidak ada daya, lemah, ajuz, lemah. Wa ghayatil inkisar, dan puncak kepatahan hati. Seperti orang patah hati. Kayak apa memintanya? Ya Allah, ya. Karena Allah tuh suka dengan orang-orang yang hatinya tuh galau, hatinya pecah, hatinya patah karena Allah. Katalah, ana inda munkasirati qulubuhum. Ana inda kasrati qulubihim. Aku, kata Allah, bersama orang-orang yang patah hati mereka, min ajli, dikarenakan aku. Jadi Allah tuh suka apabila ada hamba tuh hatinya tuh berkeping-keping, hatinya itu galau, tapi karena aku, kata Allah, aku senang itu. Ada kita ini jarang galau karena Allah tuh jarang, tapi galau karena yang lain sangat cepat sekali. Nonton sinetron yang menjadi idolanya, pas mati yang jagawannya tuh wah menangis bener, hatinya resah 3 hari gak ada makan. Nonton main bola, pas negara yang diidolakannya tuh kalah, mainnya stres benar. Memikirkan kenapa jar tim kesayangan kau Piala Dunia nih, maka kadang masuk nang ini. No, ada di kampung ulun, ada itu. Masih hidup orangnya ini, masih hidup. Dia tuh dulu, ulun masih di kampung, masih di kampung tahun 92, 93. Jadi tahun 90 kalau tidak salah ada Piala Dunia tuh. Dia tuh mengidolakan Argentina. Itu mati di Argentina tuh bang, sudah waktu itu. Ingat lagi waktu Kamerun mainnya kartu merah 2 buting. Argentina kalah akhirnya dengan Kamerun tuh. Kamerun sikat terus yang kulit hitam tuh. Biar aja ber-9 main, tapi 1-0 kalah Argentina. Kada berkutik Maradona, sikat bubuhannya. Kartu kuning kada terurus lagi waktu itu. Nah, kalah Argentina, kawan ulun tuh pian mainnya sudah hanya kada berarti lagi Piala Dunia itu bagi aku nih. Hanya apabila klub kesayang itu kalahnya kan nonton lagi. Jadi mati di Argentina tuh bang sudah. Pokoknya kalau sudah kalah klubnya tuh pusing benarnya, sudah pusing benar. Ya kok galau kan, ya kita galau lah. Nah, Allah Ta'ala itu suka apabila hamba ini galau tapi karena Allah. Contohnya apa? Kenapa aku ini kada bisa bangun tengah malam nih? Nah itu galau namanya. Tapi galaunya tuh hendak mendekatkan diri kepada Allah tapi belum bisa. Nah Allah senang orang macam begini. Allah. Itu yang dimaksud wa ghayatil inkisar, yaitu memintanya itu dalam puncak kepatah hatian di tengah malam tadi. Lalu kata beliau, wahzar an tad'a qiyamal laili, maka hati-hatilah kamu jangan sampai meninggalkan daripada menghidupkan malam. Fala ya'ti 'alaika waqtu sahari, tidaklah datang kepadamu menjelang waktu subuh, illa wa anta mustaiqizun zakirun lillah, kecuali engkau sudah dalam keadaan terbangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut di dalam
sebuah perkataan Imam Tsauri, Sufyan Tsauri, bahwasanya idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil arsy, kata beliau, adalah apabila di awal malam itu yunadi munadin, ada seruan, suara seruan oleh orang yang menyeru, min tahtil arsy, di bawah arasnya Allah ada suara memanggil-manggil, ala liyakumil abidun, hendaklah bangun jam-jam segini nih orang-orang yang beribadah. Mana orang-orang yang ahli ibadah? Ayo bangun jam segini. Nah, itu ada panggilan, cuma kita kada sampai ke telinga kita. Tapi kalau kita tahu hakikatnya seperti itu, maka kita akan menjawab panggilan ini. Kita akan memenuhi undangan ini, karena ada yang mengundang, memanggil, menyeru di awal malam itu, kata Imam Sufyan Tsauri. Fayaqumuna wa yusalluna, maka bangunlah mereka orang ahli ibadah abidun tadi, dan mereka salat. Masya Allah. Summa yunadi munadin fi satril lail, lalu ada lagi yang memanggil, yang menyeru di pertengahan malam. Ada lagi panggilan. Siapa yang dipanggil? Ala liyakumil qanitun, ayo, mana ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Fayaqumuna, maka mereka pun bangun dan mereka pun sholat sampai ke waktu sahur. Yusalluna ila sahar, mereka pun sholat sampai ke waktu sahur. Fa idza kana sahar, nah, apabila sudah masuk waktu sahur, ada lagi yang menyeru, yunadi munadin, ada suara panggilan yang memanggil. Apa? Ala liyakumil mustaghfirin, ala liyakumil mustaghfirun, ayo perhatian, mana orang-orang yang mau beristighfar jam segini waktu sahur, dipanggil itu. Fayaqumuna wa yastaghfiruna, mereka pun bangun lalu beristighfar. Nah, habis sudah sampai waktu sahur. Lalu fa idza tala'al fajr, maka apabila sudah terbit fajar, azan subuh sudah berkumandang, tanada munadin, nada munadin, lalu memanggil juga, ada panggilan juga, cuma panggilannya beda. Kalau yang 3 panggilan tadi awal malam, pertengahan malam, dan waktu sahur. Satu, awal malam yang dipanggil orang-orang ahli ibadah. Yang kedua, qanitun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan yang ketiga yang dipanggil adalah orang-orang yang ahli istighfar, hendaklah bangun di waktu sahur. Tapi kalau subuh sudah berkumandang, fajar sudah terbit, memanggil juga nada munadin, maka memanggillah si pemanggil. Jadi dengan kalimat apa? Ala liyaqumil ghafilun, ujar suara tadi, ayo, mana orang-orang yang lalai. Nah, jadi kita bangun waktu azan subuh tuh disebut sudah lalai kita tuh. Allahu Akbar, dianggap orang lalai sudah. Fajar sudah datang, subuh maksudnya datang, dipanggil, mana orang yang lalai. Tapi maksudnya lalai itu lalai atau lengah di dalam memanfaatkan fasilitas yang disiapkan tadi. Padahal kan fasilitas itu disiapkan, sudah malam itu ada keistimewaannya, tapi kita lalai, lengah untuk mengambil bagian itu. Itu maksudnya lalai tadi lah. Makanya yang dianjurkan itu di sepertiga akhir malam tuh maksudnya supaya kita tuh masih bisa menyempatkan untuk sholat subuh di awal waktu. Sebenarnya menghidupkan malam tuh sudah bisa jam 11, jam 12, jam 1. Tahajud tuh sudah bisa.
di jam 1, jam 2, tapi kan menunggu ke subuh kelelawasan ini. Oh, beribadah bagus. Jam 1, jam 2-nya begadang. Sekalinya parak subuh guring. Setengah jam lagi subuh, ngantuk sudah, guring. Sekalinya bangun jam 8 pagi. Nah, lalu takbirnya beda. Usolli fardhus subha. Orang subhi. Apa subha? Subuh digabung dengan duha. Iya, subha namanya. Usolli fardhus subha ya. Aku sembahyang subuh digabung duha. Nah, lalu duha bakunut. Kenapa disuruh di sepertiga malam yang akhir dekat subuh? Pertama, kita menunggu ke subuh itu kan masih 20 menit, 20 menit itu masih nyaman itu. Segar masih kita. Ya kan? Subuhnya di awal waktu. Nah, ada hikmahnya. Apalagi orang-orang tahajud ini banyak Allah memuji dalam Al-Quran. Orang-orang yang beribadah di tengah malam tuh bukalah. Nah, sedikit surah As-Sajdah di ayat ke-15 dan 16, surah As-Sajdah yang bunyi ayatnya apa? Innama yu'minu bi ayatina alladhi idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah memuji orang beriman. Kata Allah, innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya mereka yang beriman dengan ayat kami. Siapa mereka? Alladzina idza dzukiru biha, yaitu mereka yang apabila disebutkan dengan ayat kami tadi kharru sujada, mereka tersungkur dan bersujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka pun bertasbih kepada Tuhan mereka, wa hum la yastakbirun, mereka itu tidak pernah menyombongkan diri. Lalu disambung, makanya kita sujud tilawah lah, hum yastakbirun, sujud. Kami di Al-Falah dulu banyak waktu pertama masuk santri itu banyak yang bingung, kenapa jar subuh di Al-Falah nih jar 3 rakaat. Yang ada pernah di kampung sujud sejadah, kenapa jar 3 rakaat? Yang baru masuk santri baru. Padahal kan sujud tilawah tuh, sujud. Siapa mereka? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, mereka yang merenggangkan lambung-lambung mereka 'anil madaji' dari tempat tidur. Maksudnya merenggang itu mereka bangun. Tidak menempel lagi lambung mereka, namun masih menempel di tilam itu artinya menempel. Jadi orang yang bangun tengah malam itulah yang dipuji Allah, orang yang beriman, yang betul-betul kepada Allah. Yad'una rabbahum khaufa, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh ketakutan, wa tama'a, dengan penuh harapan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan mereka itu menafkahkan atau menginfakkan. Nah, jadi orang yang merenggangkan dari tempat tidurnya di waktu malam berdoa kepada Tuhannya penuh dengan ketakutan dan penuh harap, itulah orang yang beriman yang dipuji Allah di dalam surah As-Sajdah ayat 15 dan 16. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah anugerah bisa bangun tengah malam walaupun tidak semalam suntuk, tapi setidaknya kita bisa mengambil jatah bahagian daripada qiyamul lail, tahajud. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iya, آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Minta ridha, minta ampun, maaf dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.